Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV Tabalung dan Pelita Hati di mana saja berada, alhamdulillah, summa alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pertolongan Allah kembali pada tahun ini kita sampai menemui bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa yang pasti terjadi pada manusia yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar hati manusia selalu bergantung kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa kita introspeksi diri hingga jauh dari sifat mengagumi diri dan sombong. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni. Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni sebesar apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asal kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita datang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Nuh ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun. Maka pemirsa TV Tabalung dan Pelita Hati di mana saja berada, di momen bulan Ramadan, di momen bulan Ramadan ini, ulama seluruhnya telah bersepakat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini datangnya dalam satu tahun hanya satu kali. Dalam satu tahun datangnya hanya satu kali. Maka mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini dibukakan sebesar-besarnya pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara meraih pengampunan di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah kita berpuasa di bulan Ramadan dengan niat iman yang lurus. Innamal a'malu binniyat. Semuanya berawal dari niat. Yang kedua,
agar kita mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan, yang kita kerjakan yang kedua adalah mengerjakan dengan istiqomah setiap malam selama di bulan suci Ramadan ini, yaitu sholat tarawih. Yang kedua, mengerjakan sholat malam. Apa kata Rasulullah? Afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Kata Rasulullah, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi mari kita manfaatkan di malam bulan suci Ramadan untuk istiqomah, sholat tarawih dan sholat malam. Itu dua. Yang ketiga, berijtihad di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Berijtihad, artinya berijtihad ini menghidupkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, baik itu siang dan malam. Wabil khusus kita menghidupkan 10 hari malam di bulan suci Ramadan. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, kana idza dakhala al-ashra shiddatu ma'zarihi wa ahya lailah wa ayqaza ahlah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, adapun baginda Rasulullah itu, beliau jika masuk 10 hari yang terakhir, beliau Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, dan Rasulullah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Karena ijtihad di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini terkandung 2 rahasia besar. Yang pertama, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah penutup dari bulan yang penuh keberkahan, penutup dari bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di mana berarti di penutup bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita harus mengakhirinya dengan amalan-amalan yang lebih baik, dengan ketaatan-ketaatan yang lebih kita tingkatkan daripada awal Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia yang terkandung di 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu adalah diturunkannya, berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, malam Lailatul Qadar berada di antara 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai kita lewatkan 10 hari bulan suci Ramadan, agar kita gunakan untuk benar-benar taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3. Yang keempat, agar kita dapat mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita di bulan suci Ramadan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa di setiap waktu, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ada 3 macam orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Maka insya Allah apabila kita di saat ini kita berpuasa, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, agar kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, mengisi waktu di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Banyak amalan yang bermakna, banyak amalan bermakna ketaatan yang bisa kita lakukan, sehingga kita akan lebih dicintai dan kita akan mendapatkan keampunan serta syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di bulan suci Ramadan ini, yang pertama kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kedua, kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat kepada Rasulullah dan perbanyak membaca Al-Qur'an. Istiqomahkan membaca Al-Qur'an. Lalu kita usahakan di bulan suci Ramadan agar kita salat wajib 5 waktu, agar kita selalu berjamaah ke 5 waktunya. Dan yang terakhir, amal sunnah yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan
adalah kita memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Masih banyak lagi amalan-amalan sunnah yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi 5 ini diantaranya yang insya Allah apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, meluruskan niat di saat kita berpuasa. Yang kedua, mendirikan sholat tarawih dan sholat malam. Yang ketiga, berijtihad menghidupkan 10 hari terakhir, baik itu siang dan malam di bulan suci Ramadan. Yang keempat, memperbanyak berdoa setiap waktu di bulan suci Ramadan ini. Dan yang kelima, mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang sunnah. Mudah-mudahan baik ulun dan pemirsa TV Tabalung dan Pelita Hati yang ada di rumah dan di mana saja berada, mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik hidayah untuk mengerjakan apa yang insya Allah sudah ulun sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini mudah-mudahan lebih berkualitas daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Banyak-banyak ulun minta halal, minta ridha kepada pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja berada. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.